Untuk sama-sama berdiskusi. Terima kasih, selamat pagi teman-teman mahasiswa. Bapak yang saya hormati, singkat, khususnya dari 2 jam, dan itu pun kadang-kadang juga menjadi bagian dari ya acara pendidikan pencegahan narkoba ini pada dasarnya sebagai sebuah upaya untuk mewujudkan bahwa universitas, khususnya anak muda, para mahasiswa itu peduli ya, terhadap isu-isu publik yang memang menjadi keprihatinan kita bersama, khususnya isu atau masalah narkoba. Ini memang menjadi sebuah concern kita bersama. Oleh karena itu kita ingin kegiatan ini menjadi suatu upaya untuk memberi pengetahuan juga, tapi juga upaya penyadaran. Tapi lebih dari itu juga adalah upaya untuk melakukan sesuatu, aksi sesuatu, dan harapannya ini bisa menjadi sebuah gerakan yang dilakukan oleh universitas-universitas yang punya concern terhadap persoalan ini, sehingga kita bisa mencegah secara bersama-sama, secara sistematis di antara universitas-universitas. Kita harus jaga generasi muda kita, karena generasi muda inilah, para mahasiswa lah yang nantinya akan menjadi generasi penerus bangsa ini. Jangan sampai masa depan bangsa ini direnggut, dihancurkan oleh para penjahat yang dalam hari ini adalah pengedar narkoba. Saya pikir itu kita harus menopang bangsa ini melalui kualitas insan-insan yang cerdas, yang sehat, dan terbebas dari segala macam bentuk narkoba. Terima kasih. Selamat siang Indonesia. dari keluarga yang pernah merawatnya karena dianggap merusak estetika. Makin tambah semangat, makin cestung lagi pemikirannya. Bisa teman-teman nanti kumpul lagi jam dia dulu hari ini kita bicara tentang hasil tes mata kita semua hari ini bahwa ada zaman. Perkenalkan, nama saya Agus Wirawan, seperti tadi. Ini bercandu. Kita 5%. Dan 495 polisi pun belum tahu itu waktu itu. Jadi kalau melihat waktu itu orang penting. Narkoba atau nafsa itu menjadi ancaman yang luar biasa bagi kalangan muda di Indonesia, khususnya kalangan para mahasiswa
dan para siswa. Atas keprihatinan ini, kami melihat bahwa ada satu kepentingan bagi kita, institusi pendidikan, untuk memberikan sebuah penyadaran sehingga mahasiswa itu mulai mengenali lingkungan hidupnya, mengenali teman-temannya. Dan Napsa ini pergerakannya sungguh lebih sering tidak terdeteksi. Oleh karena itu diperlukan sebuah kepekaan, diperlukan sebuah skill, diperlukan sebuah kesadaran di mana orang mengerti bahwa ada ancaman yang bisa menghancurkan masa depannya, bisa menghancurkan dirinya, bisa menghancurkan keluarganya, bahkan bisa menghancurkan bangsa ini. Ini semoga pertemuan penyadaran tentang drugs yang diadakan oleh Universitas Katolik Parahyangan ini menjadi awal kesadaran bagi mahasiswa yang terlibat di dalamnya. Ada 4 universitas yang hadir hari ini untuk memberikan sebuah kontribusi bagi dirinya, bagi keluarga, teman-temannya di kampus, lingkungan hidupnya, kos-kosan, untuk sadar dan mulai waspada terhadap ancaman drugs yang bisa menghancurkan hidup dan masa depannya. Terima kasih. Kebetulan tidak ada dokter, jadi tapi paling tidak kita jadi tahu ya. Nah, khususnya di pentingnya nilai spiritual. Silakan Bu Jerry sebentar langsung sharing. Untuk yang analisis di sini aja. Dirimu, marilah kawanku, marilah bersamaku, jauhkanlah dirimu dari bahaya nafsa. kita dengar tadi dari beberapa Yang pertama itu adalah sosok malaikat di kanannya, sama sosok iblis di kiri. Udah kita balikin aja. Sosok kiri malaikat, sosok kanan itu ada iblis. Jadi pada saat dia mau makan, ada dua sosok yang selalu ada. Satu, pakai dari iblis. Ada satu dari malaikat. Jangan merusakin Tuhan. Jadi sebenarnya pada saat itu kita nggak tahu mau ngapain kan. Nah di sini ada pertanyaan, apa pilihanmu? Jadi kalau teman-teman, kalau anda membuat pilihan, kalau anda mau memakai putau, pakailah urusan anda. Tapi kalau anda tidak mau pakai, urusan siapa? Jadi cuma satu sih, Anda ingin mendengarkan salah tenang dulu. Anda ingin mendengarkan suara iblis atau suara malaikat? Pilihanmu. Ada tanggapan, pertanyaan, silakan. Yang nggak ngerti nanti headline gua aja. Siap. Hamza, panjangannya apa? Benar. Itulah kenapa kita butuh tim, benar nggak? Tuh kan? Narkotika, diskotoprika. Narkotika, diskotropika, dan zat adiktif lainnya. Tanya aja apa kalau anda nggak jelas, tanya. Kamu saya kakakmu. Parah. Ya.
JADT. Kamu udah sama sekali kuliah ya? Oh, kuliah di mana? Di Unpar ya? Sekarang kamu masih ngerti JADT. Nah, JADT itu masih saya cuma pernah lihat doang. JADT itu kayak jad yang jahat deh. Di dalam tubuh kalian seperti menyimpan bom di dalam tubuh kalian. Pemikirannya luas, jadi kita jawabnya agak banyak dan kita kebetulan juga kelompoknya demokratis. Namaku tak sesuci yang dulu. Yang sudah hadir dan kita akan mengadakan renungan. Laksanakan setiap waktunya. Ini doa bentuknya orang ada. Kenapa nggak seperti siapa? Kita merenung sejenak. Terima kasih. Untuk memahami, untuk membangun kesadaran baru dalam diri kita. Saya akan memimpin sidang Katolik yang memiliki iman. Hotter than the rest of the body. See a mushroom the size of New York. Give every person in that school the brain, art, science, and religion. Kira-kira apa? Dan mulai ingin bersatu dengan teman sebaya. Kalau dari saya sebagai perempuan gitu harus lebih berhati-hati sama baik laki-laki, orang tua atau siapapun gitu, harus lebih bisa menjaga diri, terus nggak mudah percaya karena kalau perempuan sebetulnya lebih rentan lemah untuk bisa diakalin gitu masalah narkoba udah gitu aja. Saya bagus sih mas, dalam artian kegiatan kayak kampus gini yang sifatnya persuasif itu lebih disenengin sama teman-teman mahasiswa dibandingkan tindakannya terjadi ketika kita udah ngelakuin kesalahan, misalnya ke hal-hal represif gitu. Kalau misalnya di kampus kita diangkat rokok, kemudian kita diamankan oleh satuan pengamanan segala macam, kan buat kita justru kita malah lebih resisten ya. Tapi dengan langkah-langkah persuasif gini yang ngelakuin pembinaan, konsultasi segala macam, buat saya itu malah lebih seneng teman-teman mahasiswa buat ikutin arahannya dibandingkan dengan cara-cara yang ya dengan sanksi akademik misalnya atau diambil KTP kayak gitu kan buat saya nggak terlalu oke ya, karena nggak ada diskusinya. Acara ini sangat detail dan sangat mengacu pada pengalaman pelaku pecandu itu sendiri. Soalnya kalau dari pelakunya itu dia cerita di pengalamannya, dari kita sebagai audiens, dari kita juga bisa ikut ngerasain langsung gimana dulu dia perjuangannya bisa dari jatuh bangun tuh akhirnya bisa sampai di fase sekarang mereka udah benar-benar pulih gitu. Saya mau nanya cerita dikit, saya dulu pernah sampai di satu titik pernah mau coba-coba. Soalnya saya dulu nggak pernah mikir sampai bahayanya bakal sampai kayak gini. Cuman setelah saya tadi udah 2 hari ini saya dapat ilmu yang baru, nanti itu efeknya bisa seperti ini, kayaknya yang namanya pikiran coba-coba tuh juga udah jangan deh, meskipun jangan cuma sekali aja, nggak cukup. Pendapat saya acara ini udah bagus, terus cuman lebih digencarin lagi sosialisasinya, soalnya setelah saya mengikuti ini banyak manfaat sama pengalaman juga. Saya bisa ketemu langsung sama mantan pecandu narkobanya, ilmu tentang pengetahuan nafzanya, terus solusi-solusi apa. Soalnya di lingkungan saya juga bahkan di keluarga saya ada yang nyandu nafza kayak gini. Jadi istilahnya sekarang saya ada pencerahan lah dari hasil acara ini gitu. Jadi masukan dari saya, acara ini lebih digencarin lagi sosialisasinya sama lebih diseringin lagi aja. Sukses anti narkoba. Terima kasih semuanya, sukses. Makasih. Ayo. Kami tidak takut. Tidak. Hanya ada satu kata. Lawan. Hanya satu kata. Lawan.